Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Fauzanah dari jurusan Perbankan Syariah kelas 4A UIN Surakarta. Jadi teman-teman, kita kali ini akan membahas mengenai zakat sebagai komponen fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, sebelum kita memasuki pada zakat sebagai komponen Islamnya, sebagai komponen fiskalnya, kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal terlebih dahulu. Di belahan dunia, kebijakan fiskal diartikan sebagai kebijakan yang memengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam tentunya sangat berbeda. Jadi di kebijakan fiskal dalam ekonomi kapitalis itu hanya seputar kebutuhan yang digunakan untuk pemulihan ekonomi yang diakibatkan krisis dan dijadikan alat untuk mendongkrak perekonomian yang positif. Tumpuan utamanya itu hanya seputar pada pertumbuhan ekonomi, berbeda dengan sistem ekonomi Islam di mana kebijakan fiskal itu suatu kewajiban dan hak bagi rakyat. Maka kebijakan fiskal itu tak hanya dinilai sebagai kebutuhan untuk perbaikan ekonomi, tapi juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat ini dilakukan melalui distribusi ekonomi yang adil. Salah satu bentuk distribusi ekonomi yang adil itu dengan adanya kewajiban membayar zakat bagi para masyarakat yang sudah mencapai nisab, hartanya sudah mencapai nisab. Pada umumnya, kebijakan fiskal dalam suatu negara itu meliputi tindakan pemerintah tentang perpajakan, terus kegiatan penyelenggaraan pemerintah, dan bantuan-bantuan pemerintah. Menurut Mitwale, ada 3 tujuan dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kesetaraan ekonomi yang demokratis. Yang kedua, pelarangan adanya riba atau bunga dalam pembayaran. Yang ketiga, itu membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang. Nah, selanjutnya kita masuk pada zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya dalam Islam itu merupakan bagian dari komponen pemberdayaan ekonomi umat. Komponen-komponen tersebut sebenarnya juga merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada juga yang bersifat sukarela atau semaunya, itu seperti sedekah, infak, dan wakaf. Nah, tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang ekonomi pasar adalah untuk menciptakan distribusi pendapatan. Lalu dari peran ganda zakat dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan itu ada 2, yaitu zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya. Nah, oleh karenanya itu, pengimplementasian zakat diharapkan itu mampu mengerem tingkat konsumsi orang kaya sehingga kurva permintaan dari segmen orang kaya itu tidak meningkat terlalu tajam. Nah, yang kedua itu ada zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan. Jadi zakat itu berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli dari segmen orang miskin. Dengan begitu, segmen orang miskin ini akan meningkatkan daya belinya dan mampu berinteraksi dengan segmen orang kaya. Nah, berdasarkan kemampuan membayar zakat itu masyarakat muslim dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan mustahik, yang artinya itu golongan masyarakat yang menerima zakat. Nah, yang kedua itu ada golongan masyarakat non-mustahik maupun non-muzaki, yang artinya di mana golongan tersebut bukan merupakan penerima atau pembayar zakat, atau bisa dikatakan sebagai golongan middle income.
Nah, yang ketiga ini golongan masyarakat muzaki, yaitu golongan orang-orang yang membayar zakat. Dr. Mitwali ini juga mengungkapkan bahwa zakat ini berpengaruh cukup positif pada perekonomian karena instrumen zakat sendiri akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan harta atau uang. Dimana jika tidak ada investasi ataupun konsumsi, maka harta ini akan habis sendiri tanpa adanya zakat. Maka dari itu, zakat ini memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Jadi, ada perbedaan antara kebijakan yang diambil oleh perekonomian konvensional dan juga perekonomian Islam. Dalam perekonomian konvensional itu kebijakan fiskalnya kita lebih mengacu pada unsur-unsur perpajakan. Berbagai jenis pajak itu menjadi sumber pendapatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan pengeluaran. Namun di Indonesia sendiri itu zakat malah tidak dimasukkan dalam unsur data APBN. Mengapa? Karena ini belum termasuk pada data statistika. Jadi unsur zakat tidak dimasukkan dalam data APBN. Nah, kemudian pelaksanaan zakat ini dilakukan untuk apa? Supaya untuk menyucikan hartanya saja, tidak untuk masalah perekonomian secara makro. Nah, pada konsep fikih zakat di dalam ekonomi Islam itu mengatakan bahwa sistem zakat ini mengupayakan agar pihak surplus muslim ini bertemu dengan pihak defisit muslim. Nah, ini dilakukan supaya proyeksi pemerataan pendapatan itu terjadi. Zakat ini juga dikatakan sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Zakat ini juga merupakan hal yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk dipenuhi karena untuk menyucikan diri dan juga menyucikan hartanya. Nah, sebenarnya pemanfaatan potensi zakat ini sangat banyak bagi diri sendiri ataupun bagi perekonomian secara makro. Pemanfaatan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini sebenarnya sudah menjadi kajian bagi para ilmuwan muslim. Nah, seperti ada 4 ilmuwan muslim. Yang pertama, Zainuddin Ahmad yang berperan sebagai pencetus bahwa zakat ini sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dituangkan pada papernya. Nah, kemudian yang kedua itu ada Sadek yang melengkapinya dengan dimensi ekonomi, hukum, administrasi pada instrumen tersebut. Nah, yang ketiga itu ada Umer Kapra. Nah, Umer Kapra ini menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan sistem zakat pada pengembangan ekonomi Islam. Nah, yang terakhir ada Nejatullah Siddiqi yang berperan sebagai menawarkan aturan-aturan penting untuk mengembangkan infrastruktur Islamic ekonomi. Pengembangan potensi zakat ini diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Nah, penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan di Indonesia, untuk Indonesia sendiri nih, nah, optimalisasi peran zakat ini akan menggerakkan sektor real, terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Faktor penting yang menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebenarnya ada pada kelembagaannya. Jadi wujud kelembagaan yang amanah, profesional, dan mandiri ini akan mewujudkan pilar ekonomi yang positif. Nah, kemudian perkembangan pengelolaan zakat khususnya di Indonesia telah
memperlihatkan kemajuan yang sangat berarti sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Nah, peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Nah, namun ada beberapa hal yang menjadikan alasan bahwa zakat selama ini kurang maksimal. Di antaranya ada yang pertama, paradigma masyarakat dalam memandang zakat sebagai hal yang berdimensi mengenai kesalihan diri sendiri. Jadi masyarakat itu lebih dominan untuk membayar zakat fitrah, padahal ada kewajiban lagi zakat mal yang harusnya dilaksanakan untuk menyucikan hartanya, tidak hanya zakat fitrah untuk menyucikan diri sendiri. Nah, untuk yang kedua itu ada persoalan fikih yang selama ini masih menjadi perdebatan, tidak pernah selesai, mulai dari perhitungan, penentuan hingga alokasi pendistribusian zakat. Nah, yang ketiga ini ada kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada umat muslim. Nah, yang keempat adalah sistem dan mekanismenya itu baik pengelolaan ataupun saat pendistribusian itu cenderung tidak berjalan. Sistem ekonomi konvensional dengan Islam berbeda dalam menentukan atau membuat jenis pajak baru keuangan publik berdasarkan prinsipnya. Salah satu prinsip yang digunakan oleh ekonomi konvensional yaitu prinsip fairness, di mana masalah fairness ini dikatakan sebagai masalah etika yang penuh dengan value judgment. Value judgment ini harus dipertimbangkan dengan benefit principle serta ability to pay principle. Berbeda dengan zakat yang tak hanya untuk tujuan duniawi namun juga mempunyai implikasi untuk tujuan pada akhirat nanti. Zakat merupakan instrumen fiskal Islami yang sangat berpotensi besar. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Sekian dulu pemaparan tentang zakat sebagai komponen fiskal dalam ekonomi Islam. Dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.